Oh ya. Ya, baik. Selamat pagi, Mama dan anak-anak Ibu Guru semuanya di rumah. Oke, semoga semuanya selalu sehat ya. Oke, untuk sementara bisa di-unmute dulu ya untuk suaranya ya, supaya nanti informasi yang disampaikan bisa tersampaikan tanpa ada gangguan suara. Sebentar. Ini unmute-nya saya ya, Bu Desi ya? Di unmute aja, minta tolong. Semua kecuali Bu Ika sama Bu Desi nanti ya sambil menambah. Ya macam-macam sama pencet. Kalau ada lagi pencet itu. Unmute-nya itu di mana ya? Bentar, coba ya. Di ini ya? Ya, diklik partisipannya itu. Oh. Oke. Ya. Nanti lama kalau udah zoom. Oke. Sudah ya, bisa kita mulai? Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Ini di sini terima kasih atas kesediaan dari Mama semua sudah mengikuti rapat virtual ini mengenai persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di TK Stella Sofie. Nah, nanti mungkin kalau ada yang bisa mematikan mikrofonnya bisa sambil dimatikan ya Pak ya, supaya nanti suaranya tidak terganggu sama suara yang lain. Oke. Ya, baik. Ini memang nanti ke depannya akan ada rencana pembelajaran tatap muka atau anak-anak pun belajar ke sekolah. Tapi ada beberapa hal yang perlu untuk sama-sama kita ketahui dan perlu untuk sama-sama kita sepakati. Oke, boleh next selanjutnya, Bu Desi. Ya, nah adapun kegiatan pembelajaran tatap muka ini itu diputuskan secara bersama dari hasil rapat para pengurus K3P PAUD dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang mana ini dirapatkan pada kemarin tanggal 8 Oktober tahun 2021. Memang ini prosesnya memang cukup lama, hampir 1 bulan ini, karena memang dari Dinas Pendidikan pun banyak koordinasi dulu dengan Badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mengingat di mana perkembangan kasus, sambil mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Kota Palangkaraya ini. Jadi memang baru resmi dan baru diperbolehkan itu memang dekat akhir dari bulan Oktober. Gitu. Boleh next selanjutnya Bu Desi. Ini untuk informasi awal, untuk level PPKM di Kota Palangkaraya itu memang sudah turun menjadi level 2 yang awalnya kita sama-sama tahu kemarin memang berada di level yang cukup tinggi. Sehingga untuk kegiatan pembelajaran sendiri memang dilaksanakannya itu secara daring atau Nah, lalu untuk kegiatan pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan tetapi dengan prosedur sesuai protokol kesehatan, seperti nanti ada mengecek suhu tubuh, kemudian menjaga jarak, tetap menggunakan masker. Nah, kemudian untuk kita ketahui bersama, kegiatan pembelajaran tatap muka ini baru bisa kita buka dan kita sama-sama mulai itu setelah kita memang mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan. Jadi itu nanti memang ada beberapa berkas yang dari sekolah pun
akan mempersiapkan berupa surat permohonan, yang mana di dalamnya itu nanti ada beberapa persyaratan yang kami memang membutuhkan bantuan dari para orang tua murid. Nah, adapun syarat-syaratnya itu membuat MOU, itu nanti kami yang akan membuatnya, kemudian membentuk tim Satgas COVID. Nah, ini nanti memang kami ada melibatkan beberapa orang tua untuk bisa ikut dalam tim Satgas COVID di lingkungan sekolah kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memantau bagaimana kegiatan pembelajarannya di masa pandemi seperti ini, apakah tetap memenuhi protokol kesehatan ataupun tidak. Lalu yang selanjutnya adalah mengumpulkan surat pernyataan kesediaan orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas bermaterai 10.000. Nah, ini nanti memang kami akan meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi surat pernyataan bahwa bersedia jika anaknya untuk ikut belajar tatap muka di sekolah. Tanda tangannya di atas materai 10.000. Nah, untuk materai ini nanti kami menawarkan apabila ingin kami yang menyediakan bisa, tetapi kalau mau ibu-ibu sendiri yang menyediakan juga bisa. Gitu, kalau mau nitip sama sekolah untuk menyediakannya, per materainya itu harganya adalah 12.000. Begitu Ibu ya, tapi kalau Ibu punya materai atau beli materai sendiri, nggak apa-apa, kami persilahkan untuk kemudahan aja. Nah, lalu nanti selanjutnya adalah menetapkan SOP atau standar operasional pelaksanaan PTM. Apa-apa saja yang harus kita lakukan, bagaimana nanti prosedurnya, bagaimana nanti apa yang harus kita lakukan. Lalu yang paling penting di antara yang pentingnya itu adalah mengumpulkan fotokopi sertifikat vaksin, minimal vaksin 1. Ini semuanya sudah vaksin atau ada yang belum vaksin ya? Boleh dihidupkan mikrofonnya. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Bapaknya yang Ya. kalau bapaknya yang belum vaksin, bapaknya di mana? Bapaknya belum ada vaksin, tapi sudah ada rencana vaksin belum, Mama Fira? Sudah, Bu. Oh gitu ya. Tapi Mama Firanya sudah. Kali. Oh iya, oke. Ya. Kalau saya belum. Siapa? Soalnya ada penyakit. Oh, Mama Revan ya? Sudah, Bu. Oke, kalau misalkan ada ini boleh nanti minta surat keterangan dokter ya, misalkan keadaan ibunya mungkin ada yang hamil atau ada yang sakit. Sudah, Tapi Bu. punya bapaknya sama anaknya semuanya sudah. Oh iya, oke. Oke, kalau begitu. Ya, Bisa kah pakai punya yang bapaknya? iya bisa karena keadaan Mama Revannya sedang ada penyakitnya, jadi memang tidak memungkinkan untuk divaksin. Nanti Mama Revan mungkin bisa minta surat keterangan dokter ya, Maya. Oke. Oke. Ya. Minimal vaksinnya itu adalah vaksin 1. Begitu. Semuanya sudah memang orang anunya, bapaknya, anaknya semuanya sudah. Oke. Ya. Ibu, Ya. kalau anaknya saya belum, kalau Albert ini belum divaksin. Ya, kalau untuk anak TK untuk sementara ini vaksin untuk COVID-nya memang tidak ada. Untuk sasaran vaksinnya itu dari usia SMP dan SMA. Begitu. Ya, ini kenapa untuk vaksin ini? Karena nanti orang tua jelas akan ada mengantar anaknya ke sekolah. Kalau dari anak, dari segi imun tubuh pasti sudah yang paling kuat. Jadi kemungkinan kecil untuk bisa terpapar itu sedikit. Nah, tetapi tetap kita tidak bisa lengah untuk yang namanya menjaga protokol kesehatan. Begitu. Nah, lalu ya boleh dilanjut Bu Desi slide berikutnya. Boleh dimatikan ya Maya mikrofonnya ya. Ya,
Nah, ini adalah standar operasional pelaksanaan atau SOP pembelajaran tatap muka terbatas. Ada beberapa poin, mungkin nanti bisa kita baca bersama dan kita pahami bersama. Untuk yang pertama, kegiatan pembelajaran itu hanya 1 jam di sekolah. Terdiri dari 2 sesi. Dimulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Lalu jam 9 jeda, istirahat sebentar, pergantian murid, dimulai lagi yang sesi keduanya 9.30 sampai jam 10.30. Jadi ini nanti memang terbagi. Misalkan untuk sekolahnya itu dari Senin, Selasa, dan Rabu. Nanti akan kami bagikan jadwal-jadwal anaknya. Hari Senin anaknya di sesi berapa, hari Selasa anaknya di sesi berapa, hari Rabu anaknya di sesi berapa. Gitu. Nah, kalau untuk masalah baju, itu menggunakan baju bebas rapi. Kemudian menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan membawa air putih sendiri. Nah, karena waktunya tidak lama, jadi mungkin cukup membawa air putih saja. Jadi kami harapkan dari rumah, anak sudah sarapan, sudah kenyang, karena di sekolah pun hanya sebentar 1 jam. Dari arahan dari Dinas Pendidikan, waktu belajarnya hanya diperbolehkan 1 jam saja. Gitu. Kemudian nanti guru akan memeriksa suhu tubuh anak ketika datang sama nanti ketika pulang. Dan kami informasikan juga kalau anak-anak ibu mulai sakit atau demam, mohon untuk bisa istirahat saja di rumah. Sekalipun hari itu ada jadwal untuk turun ke sekolah, dikabarin aja bu gurunya kalau anaknya sedang tidak enak badan. Begitu ya Ibu ya. Kemudian tidak berjabat tangan, berdekatan dan menjaga jarak. Social distancing tetap menerapkan 5M. Nah, kemudian kegiatannya apa saja selama 1 jam di sekolah itu? Tetap kita menggunakan LKA yang nanti akan dibagikan. Membawa LKA setiap harinya bagi yang turun ke sekolah. Lalu bagi yang tidak dapat jadwal pada hari itu, tetap mengerjakan LKA dan dikumpul di grup kelasnya masing-masing. Nanti dari 3 guru ini, saya, Bu Wita, sama Ibu Desi, 2 orang akan standby di sini. Semuanya tetap di sini. 2 orang menghandle anak-anak yang turun ke sekolah. Nanti akan ada 1 guru rolling yang akan mengontrol, mengawasi, dan menilai tugas anak-anak yang tidak dapat jadwal turun ke sekolah. Begitu. Nah, sekolahnya dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Nanti akan kami bagikan jadwal pembagiannya. Lalu, orang tua tidak boleh menunggu anak dan segera menjemput anak jika sudah selesai kelas. Tujuannya apa? Untuk menghindari adanya kerumunan. Jadi nanti anak-anaknya bisa diantar tepat waktu, dijemput pun tepat waktu. Jadi kami harapkan tidak ada yang menunggu anaknya di sekolah. Gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana untuk hari Kamis dan hari Jumat? Kalau untuk hari Kamis dan Jumat ini, kami dari sekolah itu membuka yang namanya kegiatan les. Terbuka untuk kelas A dan kelas B. Materinya calistung, membaca, menulis, berhitung. Selama 1 jam dengan biaya 20.000 per datang. Dan ini kami tidak memaksa, siapapun yang ingin bergabung silakan. Sifatnya tidak memaksa. Nah, begitu siapa yang mau silakan datang di hari Kamis dan Jumat. Ya, begitu. Lalu di hari Kamis dan Jumat itu tetap akan ada tugas di grup kelasnya masing-masing. Jadi selesai dari ikut kegiatan les, pulang lagi, nanti masih mengerjakan tugas sesuai arahan dari ibu gurunya. Begitu. Jadi dalam 5 hari atau hitungan 1 minggu itu, anak akan turun itu dari hari Senin sampai hari Rabu sesuai jadwal.
Untuk hari Kamis dan hari Jumatnya itu adalah khusus untuk kegiatan les. Begitu. Oh ya, sama satu lagi ini Bu yang paling penting. Untuk surat pernyataan itu sama sekali tidak ada paksaan. Kalau Bapak dan Ibu misalkan belum siap atau mungkin keberatan anaknya, misalkan ya nih masih khawatir anaknya belajar di sekolah, takut nanti kenapa-kenapa, itu nggak apa-apa. Dari sekolah sama sekali tidak memaksa harus mengisi itu. Dan kami juga akan tetap memfasilitasi, memberikan tugas, materi, penilaian itu melalui WhatsApp. Gitu. Jadi sifatnya tidak memaksa, sama juga dengan les. Siapa yang mau bergabung silakan. Itu terbuka untuk kelas A dan kelas B. Materinya khusus membaca, menulis, dan berhitung. Itu jamnya gimana ya Bu Muara? Kalau jamnya itu dimulai dari jam 9.15 sampai jam 10.15 Nah, kalau untuk lesnya. Nah, begitu kalau untuk lesnya dari jam 9.15 sampai jam 10.15. Nah, kemudian ini adalah jadwal pembagian kelasnya. Ini yang memang belajar sesuai tema, sesuai LKA. Hari Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk sesi 1 dimulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Jadwalnya adalah kelas A. Semua anak-anak kelas A turun di hari Senin jam 8 sampai jam 9 pagi. Jeda, kemudian jam setengah 10 sampai jam 10.30 masuknya adalah kelas B1. Nah, untuk murid-murid yang kelas kelompok B1-nya itu ada Albert, Alia, Revan, Najwa, dan Elsa. Oke, kembali lagi di hari Selasa, sesi 1 kelas B2. Ibran, Yuyun, Ristin, Gio, Keisha, Raffi. Kembali lagi sesi 2, semua anak kelas A, karena kelas A itu jumlahnya hanya 6 orang. Jadi tidak dibagi, berbeda dengan kelas B yang lumayan banyak, ada 11 anak ya Bu ya kelas B. Iya. Nah, kemudian sama untuk hari Rabu rolling lagi. Kemarin jam pertama sudah kelas A, kelas B2 gantian lagi kelompok B1. Sama, sesi 2-nya ganti lagi kelas B2. Begitu. Ini untuk jadwal memang belajar sesuai tema Senin sampai Rabu. Nah, berbeda lagi nanti di hari Kamis dan Jumat. Mungkin nanti bisa kita list dulu ya Bu Desi ya, siapa yang bergabung, nanti baru kita bagi lagi sesi waktunya. Ya, untuk kegiatan lesnya. Nah, jadi begitu. Dan kami tekankan juga nanti ketika mengantar, mohon agar tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak. Begitu. Nah, kalau ada misalkan nih yang belum vaksin, orang tuanya, apalagi mungkin ibu bapaknya belum vaksin, itu memang dari arahan dari Dinas Pendidikan itu belajarnya memang tidak dulu ke sekolah, tapi belajarnya dari rumah secara daring. Begitu Bapak dan Ibu. Oh ya. Nah, untuk tim Satgas COVID ini nanti, kami akan, ini ada Mama Aulia nggak ya? Oh, belum ada bergabung ya. Oke, untuk tim Satgas COVID nanti kami ada melibatkan dari Bapak Najwa. Nah, kebetulan beliau adalah ketua RT di sini juga, kemudian selain itu juga memang tergabung dalam tim Satgas COVID juga. Iya, begitu ya. Oke, ini jadwal pembagian kelasnya. Ya, untuk surat pernyataannya Bu Desi boleh ditampilkan? Surat pernyataannya. Ya. Jadi ini sifatnya tidak memaksa ya Maya. Kalau memang tidak siap atau mungkin masih belum berani untuk melepaskan anaknya belajar tatap di sekolah, itu sama sekali tidak apa-apa. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Karena kembali memang keselamatan itu yang paling utama, yang paling penting.
Sama juga dengan les, tidak ada sama sekali pemaksaan. Siapapun yang mau bergabung, kami persilahkan. Gitu. Kelihatan ya Bu Maura ya surat pernyataannya? Belum terbaca di sini. Bentar. Ini sudah? Belum. Ini kayaknya sudah? Belum, masih jadwal pembagian kelas. Oh. Bentar ya. Nanti ada sedikit saya bacakan dari surat pernyataannya. Oke, nah ini adalah surat pernyataan orang tua atau wali peserta didik pemberian izin anak masuk sekolah. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama, bisa bapak atau ibu nanti yang mengisikan, kemudian tempat tanggal lahir, umur, pekerjaan, alamat. Orang tua atau wali peserta didik dari nama anaknya boleh ditulis, tempat tanggal lahir. Nah, untuk NISN nanti saya informasikan di grup besar ya Maya, daftar NISN-nya nanti boleh dilihat dan ditulis berdasarkan nama anaknya. Lalu dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya memberikan izin kepada anak untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, sanggup mematuhi standar operasional prosedur tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi yang telah ditetapkan bersama pendidik, tenaga kependidikan, pengawas pembina, kepala sekolah, perwakilan orang tua peserta didik, serta komite sekolah. Kemudian keberatan menerima sanksi jika tidak mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian bertanggung jawab mutlak atas segala sesuatu yang terjadi berkenaan dengan COVID-19. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari pihak mana. Nanti berisi kita memakai, kemudian tanda tangan sesuai dengan nama yang menulis, nama yang menyatakan di atas. Nah, ini nanti surat pernyataannya bisa diambil kalau Bapak dan Ibu bersedia, bisa diambil nanti ketika pengambilan LKA jam 11 siang. Gitu. Ini akan tetap kami bagikan surat pernyataannya. Boleh nanti dirunding dulu dengan Bapaknya di rumah. Yang pasti menanyakan juga lagi ke anaknya siap apa tidak. Kalaupun tidak siap itu tidak apa-apa, kami bisa dikabarkan alasannya bagaimana. Nanti jadwalnya juga akan dibagikan ya Bu? Ya, betul. Nanti akan dibagikan. Sama juga dengan NISN, nomor induk siswa nasionalnya nanti akan dibagikan di grup besar. Begitu. Jadi, sekali lagi, untuk ini kami akan mengurus, tetap akan membuat surat izinnya ke Dinas Pendidikan, dan memang kapan mulainya itu tidak bisa kami pastikan kapan, tetapi memang di November nanti pasti insya Allah akan terlaksana. Semuanya nanti akan ditinjau lagi dengan mereka puskesmas, kemudian menunggu surat persetujuan lagi dari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya. Begitu, dan informasi perkembangannya nanti akan tetap kami informasikan, akan kami kabarkan. Gitu ya. Baik, demikian penjelasan dari saya. Kami persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau disampaikan, boleh dihidupkan mikrofonnya. Ya, begitu. Nanti jam 11 siang ya, Maya bisa diambil LKA-nya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, bisa nanti datang ke sambil ngambil LKA-nya ditanyakan. Ya. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Dari ada orang tua yang bertanya, ini persilahkan. Kalau mau nanti secara langsung ketika di sekolah, boleh, bisa.
Ya, yang pasti prokesnya mohon bisa dijaga ketat betul. Vitamin, vitamin, asupan makanan tetap harus dijaga. Menggunakan masker tetap harus digunakan ya, apalagi nanti ketika belajar bersama teman-temannya. Itu. Kalau untuk guru-gurunya semuanya sudah divaksin, jadi aman semuanya. Semuanya aman. Ya. Oke. Baik, ada mungkin yang mau ditanyakan atau mungkin sampai di sini sudah cukup jelas? Ya, Bu. Jelas aja kayaknya. Oke, sudah jelas ya, Om Albert ya. Oke, kalau begitu. Ya. Kita foto dulu ya. Oke, boleh. Ya. Boleh dihidupkan kameranya. Hidup. Boleh hidupkan kameranya ya. Lihat sini. Sama Mama. Lihat sini, ingat buat di situ. Halo Albert, bagaimana kabar? Ristit sini. Ya. Albert sehat ya? Sehat. Sudah. 1, 2, 3. Oke. Sudah ya, Bu Desi ya? Oh, nggak kelihatan. Lagi kah? Coba lagi, boleh. Udah lagi. Ya, lagi deh. Lihat senyum. 1, 2, 3. Oke, kalau begitu. Mana senyum? Iya. Oke, sepertinya sudah cukup ya Maya. Informasinya nanti boleh kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita pengambilan dan pengantaran LKA-nya di sekolah. Kami tunggu nanti jam 11 siang ya. Iya. Oke, kalau begitu. Boleh nanti dibawa LKA-nya yang lama. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah ikut bergabung. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah, selamat pagi. Tidak. Ini, kaya orang itong dahil.